Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Tolong bangkunya dan juga rapikan mejanya. Silakan kalau ada sampah silakan dipilih ya. Ya, Bu. Jadi sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kita yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua. Untuk hari ini siapa yang terdahulu dan Anda? Hadir semuanya, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas mengenai apa saja aktivitas-aktivitas yang dapat yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, seperti penebangan hutan, kemudian penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan, dan juga pemborosan listrik. Nah, Ibu mau tanya nih, menurut kalian apa aktivitas yang dapat kita lakukan baik di rumah ataupun di sekolah untuk membantu mengurangi dampak buruk itu? Siapa yang bisa jawab? Silakan Novia. Menghemat energi listrik, Bu, seperti matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, dan menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Silakan Putri. Mengurangi penggunaan plastik, Bu. Contohnya gunakan plastik pelajar lain, kemudian hindari membeli produk dengan kemasan berlebihan. Benar, ada lagi yang lain? Silakan Aisyah. Menghemat air, Bu, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, kemudian menggunakan air beras cucian sayur untuk menyiram tanaman, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, dari jawaban-jawaban Ananda tadi, menurut Ananda, apa aja sih kebiasaan kecil yang menurut Ananda dapat membantu menyelamatkan lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Pada Diran, silakan. Menggunakan sepeda saat tidak mempunyai cuaca memilih daripada motor. Ya, ada yang lain? Pada Ana, silakan. Saya juga selalu membawa bekal dan botol sendiri, Bu, agar tidak membeli makanan dan minuman berbungkus plastik sekali pakai. Benar, ada yang lain? Pada Intin, silakan. Saya juga menyukai kegiatan menanam tanaman di halaman rumah. Benar, bagus sekali Ananda. Nah, dari situ kita bisa melihat ada banyak sekali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa saja solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, mengenai masalah pemanasan global, nah itu kan terjadi di dunia atau di bumi kita ini. Nah, menurut Anda sekalian, kita sebagai seorang pelajar, apakah mempunyai peran penting dalam mengatasi pemanasan global? Silakan Febiana. Saya percaya bahwa pelajar seperti kita ini punya peran dalam mengatasi pemanasan global, Bu. Nah, kita mungkin belum bisa membuat kebijakan, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri, Bu, dan lingkungan sekitar. Nah, bahkan kita perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Nah, kita juga bisa mengajak teman-teman dan keluarga yang lebih peduli kepada lingkungan, Bu. Iya, benar sekali ya Febiana. Nah, mungkin Anda sekalian ada yang pernah berpikir bahwa kita hanya sebagai seorang pelajar, namun ingatlah perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan. Nah, tindakan kecil sekecil apapun tindakan Anda semua, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian membawa tas belanjaan sendiri, dan juga contohnya seperti menanam satu pohon. Nah, itu dapat berdampak pada bumi kita. Nah, kemudian maka dari itu kita jangan pernah meremehkan tindakan kecil atau tindakan baik yang dilakukan secara konsisten. Nah, maka dari itu Ibu harap dengan kita belajar solusi dari pemanasan global, Ibu harap kita bisa menjadi generasi yang peduli dengan lingkungan dan juga mau menyelamatkan lingkungan dengan melakukan hal-hal yang dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, selanjutnya, untuk pembelajaran
tujuan pembelajarannya kita ada dua, yaitu yang pertama Ananda mampu menjelaskan konservasi makhluk hidup dan lingkungan dengan pencegahan kerusakan lingkungan menggunakan model problem based learning, dan juga mampu menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global menggunakan model problem based learning. Nah, selanjutnya kegiatan kita pada hari ini, yang pertama Ibu nanti akan menunjukkan sebuah gambar, kemudian nanti kita akan membahas mengenai gambar tersebut dari LKPD, dan juga sebelum pembagian LKPD Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok, kemudian setelah itu kita berdiskusi tentang jawaban LKPD. Setelah itu kita akan bersama-sama menyimpulkan, dan juga terakhir kita akan melakukan sebuah games untuk penilaian sumatif Anda semua. Nah, pada gambar yang telah Ibu sediakan, apa yang Anda dapat lihat dan apa yang Anda dapat pahami dari gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Kepada Despita dipersilakan. Gambar itu berupa tubuh yang buruk dan lemah yang terdapat di bongkahan es kecil di tengah laut. Ini menunjukkan bahwa habitatnya yang dulu luas kini mulai menghilang karena cairnya es di kutub utara akibat meningkatnya suhu bumi. Iya, benar sekali. Apakah ada jawaban lain? Kepada Novi dipersilakan. Itu beruangnya sedang menangis di atas bumi yang meleleh, juga menekankan pesan emosional bahwa planet kita sedang sakit, Bu, dan semua makhluk hidup terkena dampaknya, Bu. Ya, benar sekali ya Despita dan juga Novi. Kita bisa lihat dari gambar yang telah Ibu sediakan, di sini terdapat seekor beruang kutub di mana dia terlihat sangat kurus dan juga lemah yang sedang berjalan di sebongkahan kecil es, di mana ini menunjukkan bahwa es yang berada di kutub utara itu mencair karena akibat dari pemanasan global. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja, dan juga semua makhluk hidup yang berada di bumi terkena dampaknya. Nah, maka dari itu kita akan membahas beberapa gejala dan juga fakta-fakta pemanasan global, di mana di sini bisa Anda lihat Ibu mengambil 3 contoh mengenai fakta-fakta yang terjadi di bumi kita. Yang pertama itu peningkatan suhu pada air laut, kemudian salju di puncak Jaya, kemudian naiknya permukaan air laut. Nah, yang di sini yang penjelasan di bawahnya itu merupakan akibat dari dampak tersebut. Nah, untuk mendalami materinya, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebelum itu kita membagi kelompok dulu. Mana Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan ini menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Silakan bentuk bangkunya seperti duduk berkelompok di Ananda. Nah, bisa Anda lihat di LKPD-nya di situ terdapat 2 masalah. Nah, 2 berita. Nah, di mana nanti Ibu akan meminta Ananda pada kegiatan keduanya di situ memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan berita yang telah Ibu sediakan, dan juga nanti dipersilakan untuk mencari jawabannya langsung dari sumber-sumber, dan juga boleh menggunakan HP. Nanti silakan dijawab langsung. Nah, nanti juga akan Ananda dipersilakan untuk mempresentasikan apa pertanyaan dan juga jawabannya. Ya, silakan Ananda, Ibu berikan waktu 2 menit dikerjakan dari sekarang ya. Ada pertanyaan? Ya.
Dan sekali tepuk tangan dulu untuk Mira. Nah, berdasarkan jawaban-jawaban atau hal yang Anda berikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari tumpukan sampah rumah tangga yang terdapat di Pasar Baru Cikarang terhadap kenyamanan dan kesehatan warga. Nah, tentu saja dapat mengganggu kenyamanan dan juga kesehatan warga, dan juga lingkungannya menjadi kumuh dan menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja. Nah, contohnya pada gambar yang telah Ibu sediakan, salah satu masalahnya yaitu tentang masalah limbah rumah tangga. Nah, di mana di sini keterangannya yaitu membuang sampah sembarangan atau tidak menggunakan sistem pengolahan limbah yang sesuai. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya sangat banyak sekali ya. Nah, di mana yang pertama yaitu membuat iklim tidak stabil, kemudian meningkatnya permukaan air laut, suhu global cenderung meningkat dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 dan juga 4, siapa yang mau memberi? Silakan kepada Aisyah dipresentasikan ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, pertanyaannya, mengapa penggunaan bahan bakar fosil masih mendominasi konsumsi energi dunia meskipun energi terbarukan seperti angin dan matahari mengalami perubahan. Laporan Energi Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2022 bahan bakar fosil masih menyumbang 82% dari total konsumsi energi dunia. Aisyah, tolong kepada kelompok 1 perhatikan temannya sedang mempresentasikan ya. Ada yang ngobrol. Silakan. Karena pertumbuhan energi terbarukan belum mampu mengimbangi kenaikan konsumsi energi global yang terus meningkat. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, apa tantangan utama yang dihadapi dunia dalam menurunkan emisi gas berumah kaca meskipun ada peningkatan penggunaan energi terbarukan? Jawabannya, meskipun pembangkit listrik tenaga surya dan angin tumbuh pesat, permintaan energi global yang terus naik dan dominasi bahan bakar fosil menyebabkan emisi gas rumah kaca tetap meningkat, sehingga dunia masih jauh dari target penurunan emisi sesuai perjanjian Paris. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kelompok 2. Beri aku dulu untuk nah, dari pertanyaan dan juga jawaban Aisyah, di mana pertanyaan tadi ada tentang penggunaan bahan bakar fosil, dan juga pertanyaan kedua tentang tantangan utama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, apakah ada Ananda yang lain ingin menanggapi? Silakan pada Ana. Mau jawab pertanyaan yang berapa? Baik, silakan. Iya, untuk jawaban silakan Ananda. Maaf ya Ananda, tolong suaranya ya. Tadi kan Ibu sedang berdiri di depan ya Ananda. Ya Ibu. Ibu ya. Ya Ibu. Baik, pada pertanyaan selanjutnya siapa yang ingin menanggapi? Pada Desmita silakan. Pertanyaan nomor 4, jawabannya itu tantangan utamanya adalah biaya dalam pembangunan energi terbarukan yang tinggi, ketergantungan teknologi, dan ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil di dalam. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Putri dan juga Rita. Baik, dari jawaban yang Anda berikan itu benar sekali ya. Nah, pada pertanyaan yang pertama dari kelompok 2, yaitu tentang penggunaan bahan bakar fosil masih mendominasi konsumsi energi dunia, dan juga pertanyaannya hampir mirip ya. Yang pertama itu tentang penggunaan bahan bakar fosil, dan juga yang pertanyaan selanjutnya apa tantangan utama dalam menghadapi dunia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, tentu saja tantangan yang dihadapi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu yang pertama, energi terbarukan belum bisa menyeimbangkan dengan penggunaan bahan bakar fosil, karena penggunaan bahan bakar fosil masih sangat dibutuhkan. Jadi untuk emisi gas rumah kaca ini masih tetap meningkat karena seluruh dunia masih jauh dari target penurunan emisi gas rumah kaca. Dan juga tantangan utama dari penggunaan peningkatan
dari segi biayanya. Biayanya yang sangat mahal sekali ya Nanda. Jadi dibutuhkan teknologi yang juga mendukung dan juga ekonomi untuk menyeimbangi penggunaan bahan bakar fosil agar mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan 5 dan 6, silakan kepada Ida mempresentasikan soal dan juga jawaban. Baiklah, saya Wira akan mempresentasikan pertanyaan dari kelompok kita, yaitu yang pertama, apa langkah yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan limbah rumah tangga dan emisi gas rumah kaca? Jawabannya itu, warga berharap tumpukan sampah segera dibersihkan untuk mengembalikan kenyamanan lingkungan, sementara laporan internasional menekankan perlunya tindakan mendesak dari pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil demi menekan laju pemanasan global. Dan pertanyaan yang keenam adalah bagaimana peran edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mengurangi permasalahan limbah rumah tangga dan emisi gas rumah kaca? Jawabannya yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat yang sangat penting untuk mendorong perilaku yang ramah lingkungan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan memilih energi yang terbarukan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi dan pengelolaan limbah yang efektif. Itulah jawaban dari kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Wira. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 3. Nah, tadi dari pertanyaannya yaitu tentang apa langkah yang diharapkan dan juga apa tadi pertanyaan keduanya Nina? Peran edukasi dan kesadaran. Ya, peran edukasi dalam kesadaran. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut apakah ada Nanda yang ingin menanggapi jawabannya? Pada Nanda silakan. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 6. Ya. 5. Ya. Itu jawabannya, masyarakat dan pemerintah diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah serta memperkuat sistem pengaliran limbah dan mempercepat transisi ke energi terbarukan untuk menekan emisi gas rumah kaca. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Ana. Apakah ada jawaban lain? Ada kok. Ya, silakan kepada Novi. Jawaban nomor 6, Bu. Iya, boleh. Kesadaran masyarakat berperan sebagai fondasi perubahan kebiasaan yang berdampak pada pengurangan limbah dan emisi gas rumah kaca. Melalui edukasi, masyarakat dapat memahami konsekuensi pemanasan global dan pentingnya tindakan kolektif, sehingga tercipta tekanan sosial bagi pemerintah dan industri untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Bu. Ya, benar sekali. Beri hapus dulu untuk Ana dan juga Novi. Nah, benar sekali Nanda. Kalau kita bicara tentang apa yang diharapkan untuk masyarakat dan juga pemerintahan, tentu saja kita mengharapkan suatu kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca agar dapat mengembalikan dan juga memperbaiki lingkungan kita dan juga menjaga lingkungan kita. Nah, dan juga tentu saja kalau dari pemerintahan itu kita mengharapkan kebijakan yang cepat untuk penggunaan penanggulangan penggunaan ya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya untuk menjaga lingkungan. Nah, seperti yang Ibu tampilkan, apa saja upaya penanggulangan pemanasan global di sini terdapat banyak sekali. Pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di mana kita perlu menggantinya dengan penggunaan energi terbarukan seperti angin dan juga matahari. Nah, kemudian menggunakan energi alternatif, selanjutnya menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan penebangan hutan dan juga tidak melakukan pembakaran hutan secara berlebihan. Kemudian tentu saja melakukan penghematan listrik yang sudah kita bahas di awal tadi, seperti mematikan lampu saat tidak dipakai, kemudian mematikan keran air saat tidak digunakan lagi. Selanjutnya, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, kemudian memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi yang baik. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi,
lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, di sini siapa yang dapat menyimpulkan apa solusi untuk mengatasi pemanasan global? Silakan kepada Aisyah. Solusinya yaitu pertama transisi ke energi terbarukan seperti sedia air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian penghijauan dan hilirisasi untuk meningkatkan penyerapan CO2. Selanjutnya pengelolaan limbah padu seperti daur ulang sampah plastik dan pengomposan limbah organik. Ya, benar sekali, beli aku dulu untuk Aisyah. Nah, itu dia kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Ibu harap Anda semua mengerti atau masih ada yang belum paham dengan materi kita pada hari ini? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, karena semuanya sudah paham, maka kita akan melakukan penilaian sumatif berdasarkan games yang akan Ibu berikan. Silakan Anda buka link yang sudah Ibu berikan di WA grupnya. Sebentar dulu, Kang Bista. Jangan di-start dulu ya, Nanda. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai permainannya. Nah, silakan di-start. Di sana terdapat pada bagian hiburan itu merupakan masalahnya, dan di sini merupakan solusinya. Silakan Anda pilih apa solusi dari masalah yang telah Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Apakah sudah start semua? Silakan dikerjakan ya HP-nya masing-masing.
Jadi kepada ketiga pemenang kita silakan maju untuk memberikan award. Tepuk tangan dulu untuk ketiga pemenang kita hari ini. The best friend forever. Yang ketiga siapa? Ya, sekarang kembali ke tempat duduknya. Oke, begitu. Terima kasih telah berpartisipasi dalam games yang telah diberikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk itu berakhirnya permainan yang telah kita mainkan, maka berakhir semua pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk tugas silakan buka halaman 54 pada buku paket yang biasa kita gunakan yang akan dikumpul minggu depan. Nah, kemudian karena ini merupakan pembelajaran terakhir pada kita pada semester kita. Nah, Ananda semua diminta untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ya, Ananda. Nah, pada itu terima kasih banyak semua. Ibu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.